Oke, yang tadi cuma prosedur di asli ada yang selalu jika next. Nama saya adalah Rosalinda Saluhat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bali, dan saya akan melaksanakan PPL 1 pada SMP Kristen 2 Bala. Diberi perlindungan oleh Tuhan sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu di sini untuk melakukan kegiatan pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Jadi sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk bisa memimpin kita dalam doa. Erto, silakan. Terima kasih kepada Erto yang telah memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Dalam melakukan pembelajaran, peserta didik atau anak-anak diminta untuk yang pertama harus menunjukkan sikap yang baik, menunjukkan ekspresi yang ceria, tidak buka asam, tidak cemberut pada saat menerima pelajaran, berbicara dengan teman harus sopan satu dengan yang lain, harus santun dalam bersikap. Oke, baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Tidak hadir karena sakit atau tanpa berita? Baik, kita mendoakan teman kalian. Semoga besok dia bisa mengikuti kembali kegiatan pelajaran seperti hari ini. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Atau ada yang lapar? Tidak. Mungkin karena tadi pagi buru-buru, takut terlambat, akibatnya tidak sempat sarapan pagi. Atau ada yang terganggu? Tidak. Oke, baik, terima kasih. Berarti semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan kegiatan pembelajaran, kita melakukan dan membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama dulu. Setuju atau tidak? Setuju. Kesepakatan yang pertama, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, pakaian yang digunakan harus dalam keadaan rapi. Coba kalian perhatikan, apakah kalian sudah rapi atau belum? Sudah? Sudah. Oke, yang kedua, tidak boleh ada sampah yang berserakan di dalam kelas. Kalau misalkan ada sampah, silakan mengambil sampah tersebut dan membuangnya pada tempat sampah. Coba kalian perhatikan sekitar, apakah ada sampah yang berserakan? Ada atau tidak? Tidak ada. Oke, baik, berarti kelas dalam keadaan bersih. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak siap mendengar apa yang akan Ibu sampaikan hari ini. Tapi sebelum itu kita melakukan kegiatan ice
sedikit untuk menambah semangat kita dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik. Kita sama-sama anak-anak diminta dalam posisi berdiri. Oke, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Berarti kebutuhan itu mau tidak mau harus kita penuhi. Karena apabila kebutuhan kita tidak penuhi, berarti akan mengganggu ketentraman hidup seseorang. Contohnya, hari ini Soli tidak makan, padahal dia sangat lapar. Pada saat mengikuti pelajaran, dia terganggu karena tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena perutnya sakit. Oke, baik, terima kasih. Ya, sebelum kita melanjutkan kegiatan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari hari ini yang akan Ibu ajarkan. Yang pertama,
dapat menganalisis faktor-faktor pemenuhan kebutuhan. Jadi selain kita memenuhi kebutuhan, ada jenis-jenis kebutuhannya, ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu sendiri. Sekarang ibu mau bertanya, apakah pernah kamu memiliki angan-angan untuk membutuhkan sesuatu? Pernah punya angan-angan untuk membutuhkan sesuatu? Pernah. Sesuatu apa yang kalian inginkan? Yang mau jawab silakan angkat tangan. HP, apa lagi? Mobil, motor. Begitu banyak yang kalian inginkan, ya atau? Ya. Benda atau barang yang kalian inginkan itu seperti ada yang membutuhkan mobil, ada yang HP, ada yang motor. Tujuannya untuk penuhi kebutuhan hanya untuk menunjang kehidupan setiap orang. Sering membutuhkan motor, dia akan menggunakan motor tersebut untuk datang ke sekolah tidak terlambat. Jadi motor dijadikan sebagai sarana transportasi. Terus Todi ingin memiliki mobil. Jadi saya punya angan-angan mau punya mobil. Apakah mobil tersebut sudah dipenuhi atau belum, Todi? Itu hanya keinginan, ya toh? Berarti tadi ibu bilang bahwa kebutuhan itu wajib dipenuhi, keinginan itu tidak wajib dipenuhi. Karena kebutuhan kalau kita tidak penuhi akan mengganggu ketentraman kita sendiri. Tapi keinginan kalau tidak dipenuhi tidak akan mengganggu. Kita akan tetap menikmati hidup. Oke. Baik anak-anak, pada saat ibu melakukan pembelajaran, yang ibu pakai dalam kegiatan pembelajaran adalah model PBL atau yang nama bahasa kerennya itu problem based learning. Itu model pembelajaran yang ibu gunakan. Terus metodenya itu ceramah, diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Jadi pada saat kalian diminta untuk berdiskusi, diskusi dilakukan secara bekerjasama, aktif, menunjukkan karakter yang baik. Selain itu juga dalam pembelajaran harus ada penilaiannya. Pertama yang ibu lakukan penilaian, yang pertama itu adalah penilaian dari LKPD yang akan sebentar ibu bagikan kepada kalian. Yang kedua, penilaian observasi atau pengamatan melalui kegiatan diskusi. Terus yang ketiga adalah penilaian sumatif. Dengan ibu memberikan pertanyaan dan linknya akan ibu kirim kepada kalian. Kalian menjawab pertanyaan tersebut dan mengirimkan kembali kepada ibu melalui WA group. Seperti itu. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Setelah kalian menerima LKPD,
mengamati dan menggali informasi dengan menggunakan internet, YouTube, sumber bacaan lainnya, dan menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Terus kelompok 3, berdasarkan kartu jodoh yang Ibu sudah bagikan, kalian menggali informasi menggunakan internet, YouTube maupun sumber bacaan lain, kemudian menjawab pertanyaan pada LKPD. Oke, silakan anak-anak berdiskusi. Selesai berdiskusi? Sudah. Oke, baik, kalau sudah selesai, silakan ada yang mau berpresentasi di depan, Ibu berikan kesempatan. Ada. Oke, kelompok 1. Shalom teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebutuhan dan keinginan. 1. Kebutuhan wajib dipenuhi karena kebutuhan dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat menunjang kehidupan, sehingga harus wajib dipenuhi. Hidup manusia akan sejahtera apabila kebutuhannya terpenuhi. Sedangkan keinginan tidak wajib dipenuhi karena keinginan hanya bersifat memuaskan jasmani manusia saja. Jadi apabila kebutuhan keinginan tidak dipenuhi, maka tidak akan mengganggu hidup seseorang. 2. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang menunjang setelah kebutuhan primer terpenuhi. 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Hal tersebut akan karena tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier adalah hanya untuk kesenangan pribadi saja. 3. Kondisi alam. Faktor pertama yang memengaruhi kebutuhan manusia adalah kondisi alam. 1. Kepercayaan agama yang dianut. 2. Adat istiadat. 3. Pekerjaan. 4. Tingkat peradaban. 6. Penghasilan. 7. Umur. Dan 8. Hobi. Ini adalah hasil presentasi saya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 2 untuk memberi pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik, kelompok yang diberikan kesempatan silakan memberikan masukan baik pertanyaan maupun usul saran. Dari kelompok 2 silakan. Saya dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, mengapa kebutuhan wajib dipenuhi sedangkan keinginan tidak dapat dipenuhi? Kebutuhan wajib dipenuhi karena kebutuhan dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat menunjang kehidupan, sehingga harus wajib dipenuhi. Hidup manusia akan sejahtera apabila kebutuhannya terpenuhi. Sedangkan keinginan tidak wajib dipenuhi karena keinginan hanya bersifat memuaskan jasmani manusia saja. Jadi apabila keinginan tidak terpenuhi, maka tidak akan mengganggu hidup seseorang. Mungkin ini saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Tony yang telah melakukan. Untuk lebih semangat lagi, kita melakukan icebreaking game konsentrasi yang namanya tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Kalau ibu bilang tepuk pagi, berarti kita tepuk tangan satu kali
kali, tepuk siang, tepuk tangan 2 kali, tepuk sore, tepuk tangan 3 kali, tepuk malam kita tepuk kaki. Oke, paham? Paham. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Hati-hati yang punya konsentrasi. Dia punya konsentrasinya ada di luar. Pikiran sudah ada di luar. Oke, jadi baik. Setelah kita mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1, kita sama-sama membuat kesimpulan tentang kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu apa kamu? Kebutuhan adalah semua jenis barang atau jasa yang harus dipenuhi, yang wajib harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Terus keinginan itu apa? Apa itu keinginan? Oke, keinginan adalah semua bentuk barang atau jasa yang tidak wajib dipenuhi. Karena keinginan tidak dipenuhi, tidak akan mengganggu ketentraman hidup seseorang. Oke, perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Yang pertama, kebutuhan harus dibeli. Karena bersifat wajib, harus dibeli. Sementara keinginan tidak harus dibeli. Yang kedua, kebutuhan tidak dapat dibatasi. Sementara keinginan dapat dibatasi. Yang ketiga, kebutuhan tidak ada pertimbangan. Saat melakukan pemenuhan kebutuhan, kita tidak perlu memerlukan pertimbangan. Kita tidak boleh timbang-timbang apakah kita harus penuhi atau tidak. Sementara keinginan harus penuh pertimbangan. Jadi itulah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Sementara jenis-jenis kebutuhan yang pertama, menurut intensitas kebutuhannya, itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Terus menurut sifatnya, itu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Terus menurut subjeknya, itu ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Terus yang terakhir, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, itu kebutuhan waktu sekarang dan kebutuhan waktu yang akan datang atau masa depan. Oke, itu adalah jenis-jenis kebutuhan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu sendiri, yang pertama itu faktor lingkungan alam, yang kedua faktor agama atau kepercayaan, yang ketiga faktor status ekonomi, yang keempat faktor pekerjaan, dan yang kelima peradaban atau kebudayaan. Itu adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup setiap orang. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan, dan pertanyaan tersebut akan Ibu kirimkan lewat WA berupa link, dan anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan, dan setelah selesai menjawab pertanyaan tersebut dikirimkan kembali kepada Ibu melalui WA. Setelah itu, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk merefleksikan kembali kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Apakah anak bersemangat mendengarkan materi yang Ibu sampaikan? Senang. Bersemangat? Senang. Oke, terima kasih.
kasih untuk anak-anak yang telah melakukan refleksi hari ini. Dan sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yang akan Ibu bawakan pada pertemuan selanjutnya, yaitu hubungan teknologi terhadap permintaan dan penawaran. Ibu ulangi, Ibu akan menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya, hubungan teknologi terhadap permintaan dan penawaran. Oke, jadi baik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta Sole memimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak karena telah menjaga kami dari awal pembelajaran kami hingga boleh selesai dalam keadaan baik dan selamat Bapak. Bapak, sebentar lagi kami anak-anakmu kami mulai dengan tugas dan aktivitas kami. Kami mohon tuntun pimpin serta kami dari awal hingga boleh berakhir dalam keadaan baik dan selamat Bapak. Bapak yang ada dan harapan kami, karena ini kita kami mulai dalam berdoa. Amin. Oke,